Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor properti. Pertama BES, kedua APLN, ketiga ASRI, keempat BESDE, kelima CTRA, keenam Demas, ketujuh LPKR, kedelapan Piwon, ke-9 Fani, ke-10 DIL, ke-11 Bapa, dan terakhir Trade. Langsung saja ke pertama, ada BES yang ditutup di harga 140 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau dibakar semuanya BES di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BES kondisi seperti ini ya ada peluang memang mencoba rebound. Minggu kemarin itu dia sempat rebound cuman gagal menembus 145 dan koreksi. Koreksinya tipis, dia di masih area support minor 140, masih aman. Kalau jebol itu melorot, nah itu potensi 130 ke bawah ya. Kalau mau bagus memang minggu depan harusnya rebound. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, volumenya juga cukup besar membesar ya. Tapi sayangnya memang nggak tembus EMA 200-nya di time frame weekly. Tapi nggak masalah, sideways-nya nih bagus. Kalau Bapak Ibu mau lebih panjang ya 130 itu support kuat. Tapi mestinya kalau dengan kondisi sekarang nggak turun dari berapa tadi ya, time frame daily. Ya nggak turun dari 138 nih, 140 138 itu. Kalau dia turun dari itu ya udah susah dia naik lagi. Kalau mau bagus langsung rebound Senin ya. Seperti itu aja untuk BES. Kalau bisa tutup di atas 145 Senin Selasa mestinya bisa sampai EMA 200-nya sampai 156. Resisten kuat semenjak Oktober 2003. Ke situ potensi upside-nya. Kalau melihat kondisi seperti ini bisa jadi memang swing low dan Senin atau Selasa dah rebound lagi ya untuk BES. Jadi seperti itu aja untuk BES. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PLN yang ditutup di harga 133, terkoreksi 0,73%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibakar semuanya APLN di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, APLN bagus tapi sudah di area resisten 135. Nah ini resisten semenjak November 2023 ya. Kalau tembus itu sih digas lagi PLN ya. APLN targetnya 140, EMA 200-nya ya. Masih ada potensi upset sekitaran 7 poin. Tapi ya kalau beli harga pucuk ini bisa pakai support minor 130 atau ya sekalian pejam mata jebol 125 baru cut loss silakan. Karena Bapak Ibu beli harga sekarang tuh sudah harga pucuk. Ya kalau tembus bagus, kalau nggak tembus Bapak Ibu dibawa turun makin dalam kan, ya tergantung Bapak Ibu lah. Kalau melihat kondisi seperti ini kan kelihatan dia itu sudah sideways semenjak hari Senin. 5 hari itu dia sideways tapi dia bagusnya membentuk higher high ya. Tinggal lihat momentumnya. Senin harusnya rebound ya. Sektor properti itu Senin harusnya kalaupun koreksi tipis, Selasa dah rebound ya. Pokoknya 1-2 hari ke depan kita lihat ya. Apakah benar sesuai analisa saya atau ya gagal. Pokoknya Senin atau Selasa dah harus rebound ya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, candlenya hammer terbalik tapi nggak masalah karena juga volume meningkat dan dia membentuk higher high dan dia masih di atas 130. Masih aman harusnya untuk APLN. Jadi kalau koreksi Senin itu malah Bapak Ibu dapat harga mepet support. Tapi mestinya sih rebound ya. Tapi disclaimer untuk APLN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ASRI yang ditutup di harga 166. Terkoreksi 1,19%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibongkar semuanya ASRI ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, ASRI juga akan menembus resistennya ya. Kalau ASRI sih saya lebih condong kondisi sekarang. Saya tunggu dia tembus saja. Kalau memang buying power bagus, saya lihat sektor propertinya juga oke. Mungkin minggu depan Senin Selasa ya saya mungkin beli buy on breakout dengan target saya nggak jauh-jauh. Kalau dia tembus 170 ya targetkan aja swing-swing pendek. Kalau dikasih 5% 6% ya lumayan ke 180. 4% 5% lah. Beli buy on breakout. Atau kalau memang buying powernya masih bagus, volume bagus, tutupannya bagus, mungkin saya hold. Karena dalam trading seperti saham ASRI ini beli buy on breakout itu tergantung market juga. Kalau market bagus bisa hold, kalau enggak ya TP walaupun tipis. Untuk ASRI tunggu aja Bapak Ibu lihat minggu depan tembus trendline downtrendnya ini 170 tembus harusnya digas ya menurut saya loh ya. Tapi jangan ditelan mentah-mentah, dianalisa kembali dan juga bisa di-compare ke analisa yang lain ya. Karena semakin banyak analisa jadi lebih Bapak Ibu yakin nih kalau berlawanan analisanya ya makin pusing kan ya, yang mana Bapak Ibu cocok aja lah karena analisa ini cocok-cocokan, ada yang nggak cocok ya, cocoknya sama analisa yang lain ya, seperti itu. Jadi di market ini nggak ada yang pasti ya, semua tergantung masing-masing kecocokan dan profil resiko seperti itu ya. Kalau di time frame weekly-nya itu 4 minggu terus naik tapi ekor tetap panjang dari atas ke bawah, harusnya sih swing low. Kalau benar nih swing low
Minggu depan dah di atas 170. Kita lihat untuk ASRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSDE yang ditutup di harga 1080 terkoreksi 2,26%. Kalau dilihat dari asing net sell. Kalau di broker semuanya BSDE ada distribusi. Waduh, BSDE ini ya susah benar dia menembus 1100-nya ya. Saya masih punya BSDE ini ya, sabar-sabar aja menunggu. Nah, dia candle hammer terbalik ya minggu kemarin, tapi volume meningkat. Kalau dilihat bandar detektor Stockbit memang ada big distribusi. Ini padahal udah bagus ya pola inverted shoulder. Sayangnya 2 minggu gagal menembus. Kita lihat aja minggu depan. Kalau momentumnya bagus, kayaknya sih masih oke. Karena di atas EMA 200 ini kalau dilihat view jangka pendek itu masih sideways. 1080 support, resisten 1125. Naik turunnya itu sekitar 3-4%. Lihat Senin aja lah. Karena momentumnya ini memang Senin atau Selasa ya. Grupnya sektor properti. Kalau rata-rata tembus resisten dan tutup Senin atau Selasa, ya sinyal bagus. Seminggu, 2 minggu ke depan tuh bagus. Arah properti ke atas. Itu ya, kita lihat minggu depan. Momentumnya Senin, Selasa. Itu. Kalau saham-saham properti tadi, tembus resisten rata-rata ya. Kebanyakan tembus resisten, ya udah siap-siap tuh. Harusnya uptrend. Seperti itu aja. Untuk ABSDE, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada CTRA yang ditutup di harga 1245 terkoreksi 1,58%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya CTRA ada akumulasi. Langsung saja ke teknikannya, CTRA ada di atas. Kondisi sekarang gimana nih untuk CTRA? Sinyal uptrend. Tapi kalau Bapak Ibu baru beli harga sekarang, hitung-hitung aja risk rewardnya ya. Kalau menurut saya 1200 itu support. Kalau sampai jebol minggu depan dan minggu depan, menurut saya bisa gagal juga uptrend saham-saham properti ya. Kita lihat aja ya, properti itu antara tembus resisten. Kalau CTRA ini resistennya mana nih? Kalau tarik dengan Fibonacci retracement ya, seperti ini bisa nih. Nah, resistennya di berapa nih? 1280. Kalau melihat historinya ya sekitaran 1300 1280 itu. Nah, ini area resistennya. Jadi itu bisa pakai ya. Gambar-gambar aja lah, coba Bapak Ibu lihat ya. Nah, ini kan dia menyentuh 1300 turun. Ya, kalaupun sideways bagus. Pokoknya nggak ada lagi cerita turun dari 1200 untuk CTRA. Ya, seperti itu. CTRA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Demas yang ditutup di harga 163 menguat 0,61%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau broker semuanya Demas di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Demas kondisi sekarang masih sideways. Ya sama, tembus resisten dulu. Dulunya tuh support 165, tembus bagus. Ya. Cuman ya kalau dia ini memang polanya jarang naik-naik tinggi ya. Naik-naiknya selalu membentuk ekor atas bawah gitu ya. Kurang menarik lah kalau menurut saya untuk Demas ya. Tapi kalau Bapak Ibu berminat ya bisa aja beli buy on breakout dengan target 175 dan 180 ini. Ya, dia kembali ke area sideways lebarnya ini dari semenjak Februari 2023. Setahun yang lalu. Kalau dia balik ke atas itu sangat mungkin 180 arahnya untuk Demas. Ya, minggu depan konfirmasinya tuh. Apakah saham-saham properti itu memang breakout resisten atau jebol support. Seperti itu Demas. Langsung saja ke saham selanjutnya ada LPKR yang ditutup di harga 88 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya LPKR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya LPKR. Waduh ya. Nih contohnya saham yang susah memang diikutin. Tiba-tiba 5 hari sempat breakout terus di tanggal 8 jebol turun ke area support lagi 88 nih dia sideways dia seperti ini. Jadi kondisi sekarang belum untuk LPKR. Kalau LPKR tunggu aja kalau ada buying power dia tembus lagi 92 90 tuh ya Bapak Ibu perhatikan lagi. Tapi daripada ini yang mending saham yang lain ya CTRA atau BSDE, PLN, ASRI daripada LPKR. Tapi LPKR nih kalau naik dia bisa naik tinggi. Itu aja kelebihannya. Tapi kalau dia turun bisa dalam, bisa balik arah dalam waktu cepat. Tergantung Bapak Ibu. Kalau menurut saya LPKR ya cocoknya untuk scalping ODT fast trade ya. Seperti itu aja untuk LPKR. Belum menarik kalau belum tembus EMA 200-nya. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Pawon yang ditutup di harga 444 terkoreksi 0,89%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya P1 diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk P1 lagi sideways. Bagus. P1 sih risknya kecil tuh. 438 tuh. 436 tuh. Kalau mau pertimbangkan stop loss jebol itu stop loss aja. Nih ya ada big akumulasi nih. Ya YU Ajet BB. BB ini broker yang sering dipakai fund manager. Tinggal momentumnya aja. Tunggu momentum aja nih P1 nih. Minggu depan ya kita lihat momentumnya. Tembus 450 digas. Paling nggak 500. Ada potensi upside 10%.
1-2 minggu ke depan, tapi ini disclaimer untuk P1. Jadi seperti itu untuk P1. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada SMRA yang ditutup di 605, terkoreksi 1,62%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau di broker resminya SMRA ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, SMRA itu lagi di area support. Ya, ini kalau digambar dulu tuh ada support, dulu ada resisten kuat, sekarang jadi support yang harus dijaga 600. Tinggal lihat Senin ya. Kalau dilihat memang small distribusi net, tapi teknikalnya sih bagus. Nih kalau ditarik ke atas sih aja ya, langsung 640 nih tembus double bottom atau cup handle. Menarik, tapi pakai aja support ini yang terlihat cukup kuat. Nih, ya harusnya nih jalan. Coba ditarik tren dari semenjak Juni 2023. Itu kalau ditembus, nih dinaikin atas ya. 640, 630 tembus, harusnya sih uptrend minornya ya, nge-swing atas saham-saham properti di Januari. Seperti itu, menarik untuk SMRA ya. Tapi pakai aja 600. Nah, itu nih gambarnya. Jadi oke, untuk SMRA kalau dilihat dari time frame weekly-nya, volume juga meningkat. Harusnya sih jalan ya. Minggu ini harusnya jalan. Minggu depan maksudnya untuk saham properti termasuk SMRA, tapi ini disclaimer ya. Tetap harus punya plan kalau di luar skenario. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada PANI yang ditutup di gambar 1500 menguat 0,89%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya PANI ada akumulasi. Nah, ini PANI juga bagus nih kayaknya ya. Coba lihat. Yang perkiraan saya sudah selesai, tapi kayaknya bagus lagi. Bukan PANI ya. Lah, PANI waduh di bawah support 4700. Agak rawan sih, tapi bisa aja rebound. Ya. Ya, kalau Bapak Ibu mau sekali lagi ya, coba spekulasi buy. Jebol 4350, pertimbangkan stop loss saja. Sudah stop loss di bawah 4700 ya udah benar juga, belum tentu juga dia naik. Nanti Bapak Ibu yang stop loss di bawah 4700 yang seperti analisa sebelumnya, ya kalau mau buyback di sini siap stop loss lagi atau tunggu dia tembus 4700 lagi juga boleh. Atur aja bagaimana strateginya. Ya, kalau dia tembus lagi 4700 ya ada sinyal bagus juga lah. Yang seperti ini kalau Bapak Ibu ada ke cut loss ya ikut analisanya ternyata mantul dia. Ya itu di luar kendali juga dan itu nggak selalu ada. Dari 10 kali trading stop loss jebol support itu coba aja Bapak Ibu nanti ya catat atau pengalaman Bapak Ibu yang jebol support naik lagi atau false breakdown itu maksimal biasa 30% nggak lebih. Jadi 10 kalinya tuh turun lebih dalam. Jadi ya memang kita nggak bisa sempurna di market. Pasti ada salahnya. Pasti ada nggak sesuai plan dan cut loss dia naik lagi. Tapi itu kalau Bapak Ibu punya sistem trading yang bagus itu nggak masalah, biasa. Karena kita nggak bisa mengendalikan market. Tapi ya tadi asal ingat aja yang seperti itu 10 kali itu cuma 3 yang balik. Ya selebihnya turun dulu ke bawah. Seperti itu PANI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DILT yang ditutup terkoreksi 2,45% ke harga 199. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker resminya DILT ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, DILT bisa lah masih Bapak Ibu hot. Di atas 197 tuh boleh. Ini perkiraan saya dulu pola important and holder sempat breakout tapi kena bantai karena memang belum momentumnya saham properti naik di Desember. Januari ini kayaknya digas ya. Kalau kondisi seperti ini harusnya DILT nggak turun lagi di bawah 197. Kalau turun false break udah turun lagi ke bawah. Seharusnya ya kalau memang mau oke, Senin dah rebound lagi. Kalau dilihat data time frame weekly-nya koreksi candle bearish angle pink dan volume besar. Tapi sebenarnya nggak masalah. Kalau memang bagus ya bagus saja, bisa aja dia rebound nantinya. Ya, yang penting kita udah tahu di mana support yang kalau dia jebol itu ya bisa gagal, bisa false break dan turun. Jadi seperti itu. Tapi menurut saya potensi besar tetap rebound ya untuk DILT. Tapi ini disclaimer, dianalisa kembali, jangan ditelan mentah-mentah. Seperti itu. DILT. Langsung saja ke selanjutnya. Ada Bapak yang ditutup di harga 68 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Di broker semuanya Bapak diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya, Bapak belum menarik, belum digoreng lagi sama market makernya. Ya,
Kalau benar ini swing low, melihat dari time frame weekly-nya, nih koreksi biasa, volume kecil. Minggu depan tembus 70 lagi, menarik. EMA 200 nih level psikologis yang harus jadi momentumnya untuk dia. Kalau tutup di atas itu 72, 73, 74, apalagi 75 ke atas, konfirmasi swing low, siap-siap targetnya 100. Dia bisa nge-swing atas. Ya, kita lihat aja minggu depan. Tembus gak dia 72-nya? Untuk Bapak, langsung saja ke saham selanjutnya. Atau saham terakhir, ada trend yang ditutup di harga 156, tar koreksi 3,1%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya, trend ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikanya, trend belum ditembus 160, 165 belum. Swing low-nya kedalaman. Jadi udah dekat 150, tapi kalau Bapak Ibu nekat 148 tuh support. Kalau saham properti naik juga nih trend. Bisa jadi ini trend sudah selesai koreksinya dan siap-siap rebound minggu depan. Kalau minggu depan dia tembus 170, siap-siap digas. Targetnya minimal 200. Risknya kecil kalau Bapak Ibu sabar menunggu ya. Cut loss saja kalau dia jebol 148 tuh. Nah, sekitar 8%, lumayan dalam ternyata ya. Kelihatannya aja pendek tapi dalam cut loss-nya. Tapi rewardnya minimal 17% ke 180 dan 200 tuh. 30% kalau jalan. 156 kan bisa arah, ya bisa aja dalam satu hari dia arah, karena dia udah sering pernah arah nih, ini arah, ya arah gampang. Jadi kita lihat minggu depan, kalau memang digoreng harusnya bisa rebound, tembus 170, menarik untuk trend. Seperti untuk trend, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader yang bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.